Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Sari. Di sini saya akan membacakan materi tentang pengertian pengawasan harta dan fungsinya. Kelihatan bahwa pendapat Ibnu Taimiyah tidak berbeda dengan pendapat tersebut, karena dia berpendapat bahwa penetapan harga diperbolehkan dalam keadaan penjual tidak mau menjual barangnya padahal orang membutuhkannya, maka mereka diharuskan menjual barangnya dengan harga yang serupa. Pengertian pengawasan harta dan aturan harta Islam kadang tidak berbeda menurut para penulis modern dalam harta umum, yaitu mengikuti aturan-aturan kaidah dan petunjuk tertentu yang bertujuan untuk menjaga harta umum, mengembangkan, melindunginya, baik dalam pengumpulan atau mengeluarkannya, dengannya untuk mencegah kelalaian dan membenarkan kesalahan agar harta umum tepat menjadi sarana untuk mewujudkan kemaslahatan umat secara menyeluruh. Adapun pengawasan harta dalam aturan harta Islam mempunyai peran yang penting karena ia merupakan alat untuk melindungi sumber baitul mal dan menjaganya dari setiap kesia-siaan, baik kesia-siaan penguasa atau rakyat. Pengawasan harga merupakan tugas penguasa dan rakyat. Keduanya saling mengawasi untuk menjaga sumber baitul mal dan melindunginya dari pelanggaran dan untuk memastikan pengumpulan dan pengeluarannya sesuai dengan kaidah syariat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang tujuan pengawasan harta. Umar menjelaskan tujuan-tujuan dasar dari pengawasan harta. Dia berkata, "Ingatlah, sesungguhnya aku tidak menemukan kebaikan harta ini kecuali dengan 3 perkara. Diambil dari sumber-sumber benar, diberikan kepada yang berhak, dan dicegah dari kebatilan." Tujuan-tujuan dasar itu ada 2 macam. Tujuan yang berhubungan dengan pengawasan pemasukan dan tujuan yang berhubungan dengan pengawasan pengeluaran. Oleh karena itu, akan dibahas 2 bagian, yaitu 1. Tujuan pengawasan pemasukan. Bisa dijelaskan tujuan pengawasan pemasukan dalam fikih ekonomi Umar bin Al-Khattab sebagai berikut. Pertama, memastikan baiknya pemasukan. Perhatian Umar kepada baiknya pemasukan itu lebih besar dari perhatiannya kepada jumlah pemasukan. Umar yang mengawasi untuk memastikan bahwa pemasukannya tersebut baik, maka tidak boleh masuk ke baitul mal kecuali yang halal, tidak ada keraguan di dalamnya, dan tidak ada di dalamnya kezaliman kepada seseorang. Di antara contoh hal tersebut adalah sikap Umar terhadap Abu Humairah radhiyallahu anhu ketika datang membawa harta yang banyak dari Bahrain. Maka Umar melihatnya terus. Lalu Umar bertanya kepada Abu Humairah agar hatinya tenang atas asal harta tersebut. Maka Umar berkata kepada Abu Humairah, "Apakah ini baik, wahai Abu Humairah?" Kemudian Abu Humairah menjawab, "Iya, aku tidak tahu selain itu." Ketika Umar mempekerjakan As-Saib bin Al-Aqra untuk mengambil beberapa harta rampasan perang, Umar berkata kepadanya, "Maka janganlah kamu bawa kepadaku harta yang batil." Ketika Umar mengetahui bahwa salah seorang pegawainya mengambil kamar dari ahli Dimah sebagai ganti ia dan menjualnya untuk mereka dan menjadikan uang untuk baitul mal. Kedua, adil dalam menentukan pasukan. Pasukan tidak akan baik selama tidak terwujudkan keadilan dalam menentukannya. Maka harus sesuai dengan kemampuan yang dibebani, tidak ada pengurangan atau penambahan. Oleh karena itu,
mewujudkan keadilan dalam penentuan pemasukan yang diharapkan dari orang yang dibebani merupakan salah satu tujuan pengawasan Umar radhiyallahu anhu terhadap pemasukan Baitul Mal. Di antara bukti perhatian Umar terhadap keadilan, Umar mewujudkan bersama pegawainya yang diberi tugas penentuan keadilan, penentuan pemasukan. Diriwayatkan juga bahwa beberapa hari sebelum meninggalnya, dia bertanya kepada Hudzaifah bin al-Yaman dan Utsman bin Hanif yang ditugasi mengambil pajak di bumi Sawat. Ketiga, lemah lembut dalam mengumpulkan. Apabila dua tujuan dari pengawasan pemasukan di atas terwujud pada kualitas pemasukan dan jumlahnya, maka tujuan ini tertuju pada cara pengumpulannya, di mana harus sesuai dengan orang yang dibebani. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.